What's your name, please? Aydın. Aiden. Aydın. Aiden. Guys, he is Aiden. We just met. Kita baru ketemu saja tadi kami turun dari bus. Dia bantu kami ke hotel, ya, dan kami tungguin dia antar kami ke sini for free. Dia tidak mau terima, ya, tidak mau terima. I pay, tidak mau terima. Thank you so much. You are Islam, right? Stop. Yeah, we are Indonesian. We are friend. Thank you so much. Could you give me your phone number? Ben Endonezya'ya gelirsem sen de beni ağırlarsın, ödeşiriz. Yeah. Buyur. Yeah. Aramış mıydınız bir yeri? Tabii. Telefon. Aramadım. Otel var değil Ben mi? direkt buraya geldim. Tamam. Sağ Ya. olun. Sağ olun. Thank you so much. Kami baru saja kembali dari satu perjalanan panjang. Oleh sebab itu saya ingin berbagi kepada Anda, bukan mengenai perjalanannya, tetapi yang ingin saya berbagi kepada Anda adalah mengenai bagaimana kita sebagai lansia. Kawan-kawan, umur saya sudah 65 tahun dan istri saya 60 tahun. Kami berdua melakukan perjalanan yang menurut saya sangat panjang selama lebih kurang 22 hari dengan termasuk di jalan, dengan durasi penerbangan total 15 jam satu kali jalan dan pulangnya 15 jam. Kenapa perjalanan ini kami lakukan? Mengingat ya kita umur sudah cukup, mungkin sebentar lagi kita tidak bisa lagi melakukan perjalanan panjang. Nah, oleh sebab itu selama kita masih bisa menikmati, maka kita mau coba melakukannya. Oleh sebab itu sekarang saya mau sharing dengan Anda. Kalau Anda mungkin adalah orang muda, boleh di-share ini kepada orang tuanya atau saudaranya. Kalau Anda orang tua yang sudah lansia seperti saya, mungkin boleh diambil ini pengalaman ini sebagai satu paling tidak masukan kepada Anda. Baik kawan-kawan, kami ingin melakukan perjalanan ke suatu negara, tetapi perjalanan ini tidak bisa diikuti dengan paket tour. Karena apa? Karena tujuan point of interest yang kami mau capai tidak termasuk di dalam tujuan-tujuan tour atau paket-paket wisata. Oleh sebab itu, maka kami merencanakan untuk pergi sendiri tanpa ikut tour. Nah, oleh sebab itu harus banyak hal yang perlu dipersiapkan. Karena apa? Kalau kita ikut tour, kita tinggal ikut, duduk, nanti sudah ada yang melayani semua, mempersiapkan ini dan sebagainya. Tetek bengeknya semua dipersiapkan, kita tinggal menikmati saja. Tetapi kalau kita pergi sendiri, kita harus berhati-hati, harus banyak hal yang kita persiapkan. Oleh sebab itu saya akan memulai. Yang pertama, kita harus lihat dulu tujuan kita itu kemana. Dalam hal ini, tujuan yang kami pilih adalah Turki. Jadi, Turki kami mau kunjungi, boleh saya katakan, hampir semua kota-kota yang ada di Turki itu. Itu tujuan utamanya. Jadi kita mau masuk dari Istanbul, habis itu ke Kapadosia, habis dari Kapadosia, kita menuju ke Tarsus, dari Tarsus ke Antioquia, kemudian dari Antioquia kembali ke Mersin, dari Mersin ke Adana, kemudian dari Adana kita akan menuju Denizli, dari Denizli tujuannya adalah untuk mencapai Pamukkale, kemudian Laodikia. Kemudian habis dari situ kita mau pergi ke Efesus. Tujuannya ke Efesus. Efesus itu adalah, kalau Turki modern sekarang namanya Selçuk.
Seljuk. Dari situ kita mau teruskan ke Kusadasi. Kusadasi itu adalah pelabuhan Efesus. Kalau Anda suka melihat YouTuber yang pelaut, maka di situ saya pernah dengarin itu, saya nonton seorang pelaut mengatakan bahwa Kusadasi itu, pelabuhan Efesus itu adalah pelabuhan terindah di dunia. Nah, kita mau ke situ. Habis dari situ kita mau sebelum ke Efesus tadi, kita dari Laodikia dan Pamukkale, kita mau menuju ke Sardis. Kota Sardis itu Akhisar, kalau sekarang ini, kalau nggak salah. Kemudian dari situ kita ke Philadelphia. Ini semua nama-nama zaman dahulu ini. Dari Philadelphia, kita menuju ke Seljuk tadi. Dari Seljuk ataupun Efesus, kita mau menuju ke Izmir. Izmir itu dulu, zaman-zaman abad permulaan, namanya Smyrna. Habis dari Smyrna, kita mau menuju ke Pergamus. Kalau nama kota Turki modern sekarang ini, namanya Bergama atau Pergama. Ya. Habis dari situ, kita mau ke Tiatira. Kemudian, tadi saya lupa, kita juga akan masuk ke Kolose. Itu bahagian daripada wilayah Galatia itu, kawan-kawan. Masuk ke Kolose. Kemudian, Ikonia itu Konya. Kita lewati. Kita akan masuk ke sana. Dan ada rencana kita juga, kalau bisa, kita akan capai nanti juga kota Assos. Ya. Baru kita akan kembali ke Istanbul. Nah, oleh sebab itu sebelum berangkat kita harus pelajari dulu tempat tujuan kita ini. Kota-kota yang akan kita kunjungi ini. Berapa jaraknya dari Istanbul ke kota A, kota B, kota C, kota D. Karena semua kota yang akan kami kunjungi ini totalnya kira-kira 20 kota. Jadi hampir semua kota di Turki itu kita kunjungi. Nah, jadi perlu ketahui dulu ini. Satu, nama kotanya, jarak dari satu kota ke kota lainnya, kemudian moda transportasi apa yang akan kita gunakan. Kemudian di kota tempat awal kita singgah, bagaimana cara kita menjangkau kota dari airport. Berapa kira-kira biayanya? Naik apa yang paling pas untuk kita? Karena ingat, kita akan membawa, kita punya luggage, koper. Apalagi bersama istri. Ada peralatan yang harus dibawa dan sebagainya. Dalam kasus saya, ketika kami mau pergi, tidak hanya badan saya dan badan istri saya saja. Karena istri saya sedang dalam keadaan perawatan oleh kurang sehat, maka kami harus membawa makanan-makanan, karena dia tidak makan nasi. Jadi dia makan makanan yang sudah diresepkan oleh dokter dan harus di blender ini ketika dia mau makan. Jadi kami harus membawa blender. Harus membawa juga scale, timbangan kecil, karena harus diukur. Jadi kita harus bawa 4 koper. Nah, oleh sebab itu karena kita pergi sendiri, maka perlu persiapan bagaimana akomodasi membawa koper ini dari airport ke hotel misalnya. Jadi ini perlu dipikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu menetapkan tema kepergian kita itu untuk apa. Supaya apa? Jadi harus disepakati dulu kalau pergi dengan istri, sepakati dulu dengan istri. Tema kita mau pergi apa? Dalam kasus kami, satu, temanya untuk pergi adalah untuk healing juga istri saya. Itu dari saya. Supaya istri saya bisa lebih melihat, terbuka, melupakan banyak hal di Indonesia. Dia bisa lebih melihat hal-hal yang baru. Yang kedua,
kita mau traveling ke masa lalu. Traveling ke masa lalu. Apa itu masa lalu? Kita mau mencoba menyaksikan kota-kota yang dilalui oleh Rasul Paulus pada waktu perjalanannya yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita mau lihat kota-kota yang disebutkan di dalam Wahyu, ya, yang Wahyu kepada Yohanes ada 7 jemaat pada saat itu, yaitu kota Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini temanya. Jadi ini ke masa lalu, ke masa 2000 tahun yang lalu ini. Itu yang kedua. Ketiga, temanya adalah bukan untuk belanja. Karena kalau Anda pergi tanpa punya tujuan yang jelas, nanti bingung. Bingungnya apa? Wah, apakah mau ke tempat keramaian? Apakah mau ke tempat mall misalnya, tempat belanja, atau kuliner? Jadi dalam hal kasus saya, kami memutuskan dengan nyonya saya, tema kita bukan untuk belanja, tetapi mau kulineran juga. Jadi, apakah nanti dalam perjalanan ada belanja? Boleh jadi kita juga belanja sedikit tapi mungkin, tetapi bukan menjadi tujuan yang utama. Anda ini perlu disepakati. Kalau ini tidak ada kesepakatan, ada kemungkinan Anda bisa menghadapi masalah di perjalanan. Jadi, itu persiapan-persiapan tentang perginya kita ke satu tempat. Nah, sekarang persiapan fisik. Karena kita sudah berumur, ingat kawan-kawan, umur-umur lansia seperti saya ini, sudah 65 tahun, istri saya sudah 60 tahun, sering orang bermasalah. Waduh, ini jantung lah, dan sebagainya lah. Ya, nah kita cek, kita dalam keadaan sehat. Nah, kemudian fisik. Karena penerbangannya saja udah 14-15 jam. Walaupun transit di satu tempat misalnya, sudah 16 jam. Belum lagi nanti oleh karena jet lag, pasti akan terjadi. Kemudian oleh karena perubahan cuaca. Di Indonesia panas, masuk ke Istanbul, dalam musim sekarang ini, pasti akan suasana di sana dingin. Nah, oleh sebab itu, harus dipertimbangkan. Maka, untuk fisik, minimum 1 minggu sebelum keberangkatan, Anda harus olahraga. Olahraganya apa? Untuk kekuatan fisik. Makan yang bergizi. Minum banyak air. Air hangat, air putih. Nah, olahraganya apa? Jalan kaki saja. Karena udah seumur kita, udah ini. Jadi, kita jalan kaki. Dalam kasus kami berjalan kaki minimum 7.000 sampai 8.000 steps per hari. Kadang-kadang malah kita 10 sampai 12.000 steps. Tapi sebenarnya 6 sampai 7.000 steps satu hari sudah cukup. Itu persiapan fisik. Kemudian, ya kita pasti juga sudah agak rentan terhadap perubahan cuaca. Maka persiapkanlah tolak angin misalnya, imbus. Ya, kemudian kalau saya siapin neoset. Itu sudah cukup. Kemudian untuk diare. Kenapa? Karena ada kemungkinan makanan di sana tidak cocok dengan perut kita di sini. Ada kemungkinan diare. Siapkanlah dietap. Itu saja kita siapkan. Kemudian satu lagi, perban. Apa namanya itu, kalau luka, Tensoplas. Kita siapkan 1-2 biji. Kenapa? Kita tidak tahu, mungkin kita terjatuh, kepeleset, luka sedikit, harus jangan nih, karena kita tidak bisa waktu di sana tidak seperti di rumah kita di sini. Siapkan itu, dan betadine kecil mungkin. Masukkan di dalam satu kotak, masukkan di koper, siapkan. Nah itu kawan-kawan. Kemudian kita yang tidak terbiasa menggunakan handuk hotel, maka bawalah handuk kecil, supaya hemat tempat. Jadi
persiapan fisik, persiapan obat-obatan yang sederhana, kemudian pakaian. Ya kan? Kita harus persiapkan di sana lokasi yang bermusim. Sekarang ini lagi musim, dalam kasus kami sedang musim gugur. Tentu dingin di sana. Kita harus persiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk musim dingin di sana. Supaya jangan nanti kita menghadapi hambatan. Nah, itu yang tadi persiapan yang kedua. Sudah 2 hal. Ya kan? Fisik, kemudian obat-obatan, kemudian tema. Ya kan? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tentu kita tidak terlepas dari budget, anggaran. Bagaimana supaya budget kita tidak terlalu mahal? Kalau Anda ikut tur, ya, sebetulnya lebih mahal. Kenapa? Karena mereka harus ada untung, nggak mungkin tidak ada untung. Jadi, kita harus bisa hemat, paling tidak sama dengan biaya tur. Atau kalau lebih sedikit, lebih mahal, ya nggak apa-apa, untuk hari yang sama. Misalnya, dibandingkan 11 hari ke 11 hari, 17 hari ke 17 hari. Tentu kalau kita, seperti dalam kasus kami itu 21 hari, ya 22 hari, termasuk di jalan, tentu beda lagi. Akan tapi, sekarang bagaimana caranya supaya hemat? Nah, saya ada tips kepada kawan-kawan semua. Yang pertama, tadi sesudah kita tahu di sana lokasi-lokasi yang kita mau kunjungi, maka yang pertama kita mau cek dulu di mana kota yang akan menjadi kita gunakan sebagai tempat kota utama dari tempat keberangkatan kita. Dalam hal ini misalnya dalam apa yang saya lakukan, sebelum berangkat saya sudah cek Istanbul itu. Karena itu menjadi tempat persinggahan pertama, saya akan beristirahat di sana dulu 1-2 hari. Setelah itu nanti saya akan berangkat dan akan pulang ke situ sebelum pulang ke Indonesia. Oleh sebab itu, supaya murah di Istanbul itu, saya cari informasi yang lebih banyak. Maka saya temukanlah bahwa di Istanbul itu, ya kan, pusat kotanya itu, pusat kegiatan di sana itu, dan pusat persimpangan metro, bus, taksi, tram ada di Taksim Square. Maka pilihan penginapan adalah Taksim Square. Kemudian transportasi di sana, bagaimana saya menghemat? Ternyata di sana moda transportasi itu sudah sangat bagus. Yaitu di bawah Taksim Square itu sudah ada 4 lantai ke bawah, ada yang persimpangan metro ataupun kereta dalam tanah yang menuju ke berbagai tujuan. Kemudian di atasnya ada tram, kemudian ada juga bus, ada taksi. Istanbul itu terbagi 2, satu di bagian Eropa, satu lagi di bagian Asia. Ada juga ferry penyeberangan di situ. Nah, di sana pemerintah sudah menyediakan namanya Istanbul Card yang berlaku untuk semua moda transportasi di sana. Istanbul Card. Harganya murah. Jadi dengan adanya ini, Istanbul Card ini, maka transportasi kita menjadi lancar, kemanapun kita mau pergi gampang, dan murah. Itu sudah cek. Cari informasi, dapat. Nah, oleh sebab itu tujuan kita yang utama. Kemudian, dari situ, ke kota tujuan kita yang kedua. Kita mau naik apa? Dan seterusnya. Supaya murah, kita cek public transportasi apa yang paling memungkinkan untuk kita. Dengan catatan kita sehat. Nah, ada bis, ada kereta, ada pesawat. Ya kan? Tinggal kita pilih. Nah, dalam kasus kami, dari Istanbul ke Kapadokia, itu tujuan kota yang kedua yang kami naik pesawat. Ada alasan pada saat itu, karena saya belum tahu di Kapadokia itu stasiun bus di mana.